Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Acep dan juga Pak Rama. Perkenalkan kami dari kelompok Sahabat Presisi yang beranggotakan saya Guevar Al-Fauzan, dan rekan saya Ahmad Arifuddin, Alifa Alia, Mesya Kristantri, Wisa Songko, dan juga Divanka. Di sini kami akan menjelaskan mengenai rancangan kami dalam pertanyaan presisi dengan judul Potensi Fasad Ganda pada Struktur Screed House. Integrasi pengendalian hama dan pendingin evaporatif di iklim panas lembab. Nah, seperti yang kita ketahui, pengelolaan greenhouse di daerah tropis itu menghadapi berbagai macam sekali kendala termal yang signifikan akibat dari konflik desain antara kebutuhan ventilasi alami dan juga hambat aerodinamik dari jaring pelindung hama. Yang hal ini seringkali memicu akumulasi panas berlebih di dalam struktur bangunan. Sebagai solusi mitigasinya adalah penerapan prinsip termodinamika pendingin evaporatif melalui mekanisme adiabatik. Hal ini menawarkan strategi efektif untuk menurunkan suhu bola kering dengan memanfaatkan konversi energi panas sensibel menjadi panas laten penguapan. Nah, validasi melalui berbagai macam studi eksperimental dan juga simulasi komputasi menegaskan bahwa integrasi sistem pengamputan atau fogging dengan ventilasi alami mampu menurunkan suhu internal secara signifikan. Dengan menggunakan tren riset terkini yang berfokus pada optimasi distribusi mikroklimat menggunakan kontrol berbasis IoT. Lalu di sini ada 3 poin yang merupakan intisari dari ide pokok ini. Yang pertama adalah ketidakseragaman mikroklimat, karena distribusi suhu dan juga kelembapan di dalam bangunan seringkali tidak merata atau kita sebut sebagai hotspot. Yang hal ini menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak seragam. Yang kedua adalah resiko pembasahan fisik atau wetting, di mana pengaturan ukuran butiran air atau droplet size yang kurang presisi berpotensi membasahi permukaan daun. Hal ini memicu kelembapan jenuh dan perkembangan jamur patogen yang dapat menyerang tanaman kita. Yang ketiga adalah inefisiensi kontrol statis. Terkadang penggunaan sistem berbasis waktu atau timer konvensional seringkali gagal untuk merespon perubahan radiasi matahari yang cenderung fluktuatif secara real time. Yang hal ini mengakibatkan pemborosan air dan juga energi. Baik, ini adalah contoh sistem screen house yang telah kami buat dan telah kami rancang. Di sisi kiri, di sini adalah maket prototipe 3 dimensi kami, sementara di sisi kanan adalah visualisasi model 2 dimensi yang kami buat. Nah, kita kembali ke model 3 dimensi. Yang membedakan sistem screen house kita dengan screen house pada umumnya adalah adanya distribusi air yang di dinding kedua atau inner layer. Nah, distribusi air dimulai dari reservoir. Reservoir. Reservoir air dalam reservoir akan naik ke atas melalui sebuah pipa dan akan turun rintik-rintik sedikit demi sedikit melalui melalui blade-blade yang ada di sini hingga hingga ditampung lagi ke bawah dan akan balik lagi ke reservoir dan siklus ini akan terus berulang. Ini adalah beberapa komponen yang penting yang ada dalam greenhouse model kami. Yang membedakannya adalah adanya dinding kedua yang ditetesi air. Nah, dinding luar seperti umumnya spesifikasinya menggunakan 40 mesh berwarna insect netnya dengan kerapatan 40 mesh berwarna putih dengan material HDPE (High Density Polyethylene). Dipilih karena ketahanan yang superior terhadap degradasi sinar UV dibandingkan material nilon biasa, sehingga tidak mudah rapuh di bawah terik matahari tropis. Kerapatan 40 mesh difungsikan sebagai titik optimal filtrasi. Dimensi lubang ini efektif memblokir vektor virus utama seperti bull atau Bemisia tabaci dan aphids, namun tetap mempertahankan porositas yang memadai untuk aliran udara pasif. Jadi kerapatan ini kita pertimbangkan kalau misalnya terlalu besar
serangganya akan tetap masuk. Sementara kalau misalnya rapatnya terlalu padat atau terlalu rapat, udaranya aliran udaranya itu nggak akan masuk ke dalam ke dalam greenhouse. Akibatnya apa? Akibatnya evaporatif ini tidak akan terjadi kalau misalnya, eee, terlalu udara yang masuk ini terlalu rendah. Kemudian dalam inner layer itu terdiri dari setidaknya ada lower polycarbonate solid sheet, ada reservoir dan pump, ada air gap, distribusi air yang terdiri dari pipa atas dan pipa bawah. Kita bahas pertama dari reservoir dulu. Reservoir ini sebagai tempat penyimpanan wadah air. Spesifikasinya, kedap cahaya, debitnya 2 sampai 4 liter per menit per meter, head pump 4 sampai 5 meter, dan disk filternya 120 mesh. Kenapa harus kedap cahaya? Karena untuk mencegah adanya alga ini hidup dan eh, berkembang di dalam reservoir. Kemudian airnya akan naik ke atas, ke pipa atas. Nah, pipa atas ini spesifikasinya pipa PVC, ukurannya 3 sampai 4 inch, lubang drillnya 1 milimeter, jarak angkut drillnya 1 sentimeter. Kenapa kita menggunakan lubang drill 1 milimeter? Karena untuk mencegah air itu terlalu menetes terlalu cepat, jadi kita memastikan untuk air, eee eee, lower polikarbonat ini tetap terbasahi. Makanya kita menggunakan lubang drill yang sekecil mungkin dan jarak antar drillnya itu 1 sentimeter. Kemudian air ini akan turun ke lower polikarbonat. Spesifikasinya berwarna bening, bergelombang, panjangnya 20 sentimeter, lebarnya menyesuaikan antar tom, air gapnya 20 sentimeter, sudut kemiringan 45 derajat, jarak vertikalnya 11 sentimeter, dan overlapnya 3 sentimeter. Ketebalan 3 milimeter memberikan kekakuan atau rigidity yang diperlukan untuk eee, bentang lebar angklom. Kemudian, eee, sudut 45 derajat juga digunakan untuk memastikan agar airnya memberikan laju air yang ideal, cukup lambat untuk memaksimalkan waktu kontak operasi dengan udara, namun cukup curam untuk mencegah air memercik keluar. Overlap 3 sampai 4 sentimeter diterapkan untuk mencegah mekanisme aliran cascading flow, menjamin air melompat dari satu bilah ke bilah di bawahnya tanpa terputus, menjaga kualitas, tirai basah, sifat material yang bening, transmisi lebih dari 85% krusial untuk memastikan tanaman di dalam tetap mendapatkan photosynthetic radiation atau PAR yang cukup. Nah, ini adalah salah satu ini adalah mekanisme bagaimana udara panas yang diserap dari lingkungan luar dan ketika melewati inner layer lower polycarbonate ini, udara itu akan mendingin sehingga tidak memerangkap panas yang ada di dalam springus. Selanjutnya mekanisme dari, pendingin yang dimiliki secara evaporasi. Jadi ketika udara dari luar lingkungan masuk, akan melalui insect net berukuran 40 mesh. Di sini mulai ada resistensi aerodinamis, sehingga aliran udara menjadi laminar. Rongga udara, air gap dilewati, lalu ada planning chamber sehingga, kecepatan udara, menjadi lebih stabil melalui profilnya. Lalu udara pun mulai masuk ke fasa dalam. Melalui film air tipis ada di permukaan louver dan distribusi air, dengan mekanisme Sauter-Weir, bekerja, alirannya berbasis gravitasi, sesuai dengan konfigurasi louver yang 45 derajat, sehingga alirannya cascade jatuh. Di sini dimulai interaksi termodinamika, udara dan air sehingga, penyerapan energi panas menjadi sensibel. Terjadi penyerapan energi panas di sini yang diubah menjadi panas laten penguapan, sehingga menurunkan temperatur bola kering udara yang menaikkan kelembaban. Udara menjadi terkondisi sesuai dengan, zona budidaya yang dibutuhkan dan, proses fisiologis tanaman.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efisiensi pendinginan termal dan juga perhitungan teoritis. Jadi untuk prinsip kerja dari termodinamikanya sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa mekanisme pendinginan ini didasarkan pada penyerapan panas sensibel udara untuk menyediakan panas laten penguapan air. Lalu proses ini adalah proses adiabatik di mana entalpinya konstan untuk penurunan suhu bola kering diimbangi oleh kenaikan kelembapan yang spesifik. Efektivitas pendinginan juga sangat bergantung pada wet bulb depression, udara awal yang merepresentasikan potensi pendinginan. Untuk kuantifikasi kinerja dan efisiensi, efisiensi pendinginan termal itu mengukur seberapa dekat suhu udara keluar atau T-out dapat mendekati bahas pendinginan teoritis atau TWB-in. Jadi untuk rumus efisiensinya adalah suhu in dikurang suhu out dibagi suhu in dikurang suhu teoritis dikali 100%. Boleh di next? Selanjutnya ada hasil dan juga strategi kontrol. Jadi berdasarkan dengan studi-studi yang sudah ada, contohnya dari Kitas et al. 2013, mereka menunjukkan bahwa kombinasi antara ventilasi alami dan juga fogging menghasilkan penurunan suhu udara hingga 4-6 derajat Celcius. Jadi sistem fogging ini tuh dinilai dapat memberikan distribusi kelembapan yang lebih baik untuk struktur semi terbuka pada iklim tropis lembab. Tapi terdapat beberapa tantangan juga di antaranya adalah keberhasilan sangat bergantung pada presisi pengendalian variabel operasional. Solusi yang kami tawarkan adalah strategi kontrol berbasis defisit tekanan uap atau VPD direkomendasikan untuk mencegah kelembapan berlebih yang memicu patogen. Boleh di next? Baik, terima kasih. Pada slide kali ini merupakan tabel hasil analisis kebutuhan air pada sistem. Tentunya perhitungan ini sangat penting sebagai memastikan reliabilitas sistem jika beroperasi di lapangan. Analisis ini kita bagi menjadi 3 segmen. Pertama, kita perlu tahu dimensi fisik instalasi. Bisa dilihat pada 2 baris awal, di situ terdapat panjang efektif instalasi 34 meter, yaitu merupakan hasil perhitungan dari keliling luas bangunan yang kita asumsikan dengan panjang 10 meter dan lebar 8 meter dikurangi dengan pintu akses besar 2 meter. Lalu masuk ke luas bidang pendingin, di mana ini merupakan hasil perhitungan dari panjang efektif instalasi dikalikan dengan asumsi kita menggunakan 3 meter sehingga menghasilkan 102 meter persegi. Lalu kedua, kita akan menghitung kebutuhan sirkulasi hidrolis. Untuk membasahi bidang tadi 102 meter persegi, tanpa ada supaya tidak menimbulkan celah kering, kita menggunakan standar teknis debit, yaitu sebesar 4 liter per menit per meter. Konsekuensinya, tentunya sistem ini menuntut kapasitas pompa minimum sebesar 136 liter per menit, agar distribusi air dan certain efek ini terbentuk sempurna. Gitu. Lalu ketiga, tentunya kita harus mempertimbangkan dengan manajemen konsumsi air. Di sini kita menghitung water loss, di mana pada jurnal-jurnal yang telah kami teliti gitu, acuannya adalah pada iklim tropis, laju evaporasi spesifik itu 2 liter per jam per meter persegi dengan estimasi empiris suhu udara 32 derajat sampai 35 derajat. Nah, kali ini kita asumsikan pada jam operasional kita yaitu pada 10 sampai 15 hingga 5 jam operasional. Nah, tadi didapatkan 2 liter per jam per meter persegi, sehingga kalau kita hitung dengan total konsumsi air harian dikalikan dengan luas bidang 102 meter persegi, lalu kita kalikan dengan 5 jam operasional, itu menghasilkan konsumsi harian air yaitu 1020 liter per hari. Oleh karena itu, kita dapat merekomendasikan kapasitas reservoir atau tandon itu sebesar 2.500. Seperti itu. Hal ini bisa jadi efektif, namun di tempat atau di lapangan bisa juga berubah. Karena kita hanya merekomendasikan hal ini karena memiliki kelebihan yaitu cadangan dapat bertahan selama 2 hari dan ditambah dengan menampung sirkulasi
sebanyak sekitar 102 liter. Seperti itu. Boleh bisa dilanjutkan? Oke, selanjutnya masuk ke evaluasi kekurangan dan kelebihan dari sistem ini. Untuk kelebihannya, sistem double facade screen house ini mampu memberikan pendinginan yang lebih efektif karena udara telah mengalami penurunan suhu sebelum memasuki zona tanaman. Nah, selain itu, keberadaan rongga udara memastikan aliran udara tetap stabil dan mencegah pembasahan insect net Eee, sehingga versi alami tetap optimal. Nah, secara keseluruhan, kombinasi kedua fasad ini membantu menjaga suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya berada pada kisaran yang lebih ideal tanpa ketergantungan pada energi mekanis yang besar. Untuk, di sisi lain, sistem ini juga memiliki kekurangan, terutama pada kebutuhan air yang cukup tinggi. Nah, kebutuhan air ini tinggi karena digunakan untuk mempertahankan proses evaporasi, sehingga dapat menjadi beban operasional jika ditempatkan di lokasi dengan pasokan air yang terbatas. Nah, selain itu, efektivitas sistem juga sangat bergantung pada pemeliharaan rutin. Untuk penyumbatan nozzle, penurunan debit pompa, atau pengendalian kelembapan, apabila itu kurang tepat, itu tuh dapat menyebabkan penurunan performa pendinginannya. Next. Baik, dari apa saja yang telah rekan saya sampaikan, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya penggunaan screen house di daerah tropis menghadapi sebuah tantangan kritis berupa akumulasi panas akibat hambatan ventilasi jaringan pelindung. Yang hal ini menuntut penerapan teknologi pendingin evaporatif aktif untuk mempertahankan stabilitas termal tanaman. Nah, integrasi desain struktur yang aerodinamis dengan sistem pengambutan adaptif berbasis definisi tekanan atau uap yang kita sebut sebagai VPD menjadi sebuah solusi rekayasa holistik untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan air sekaligus mencegah resiko patogen akibat kelembapan berlebih. Mungkin pemaparan dari kami cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kami meminta maaf jikalau dari segi pemaparan ada kata ataupun tingkah laku kami yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.